Networking model itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana komputer itu bisa saling komunikasi. Untuk saat ini, networking model yang sangat terkenal itu ada dua, yaitu TCP/IP dan OSI. Nah, kalau teman-teman sudah mempelajari tentang komputer network lainnya, saya yakin kalian bisa dan sudah mendengar antara TCP/IP dan OSI ini. Biasanya yang sering dipelajari itu yaitu OSI layer. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman belum mendengar sekali, kalian bisa mendengarkan apa yang saya jelaskan nanti. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan networking model itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan komputer agar bisa saling komunikasi dengan komputer lain. Ini adalah apa yang terjadi jika networking model belum ada. Jadi sebelum TCP/IP dan OSI layer itu lahir, yang terjadi yaitu setiap vendor dia memiliki networking model masing-masing. Contohnya, pada tahun 1974, IBM membuat networking miliknya sendiri, yaitu Sistem Network Architecture, atau bisa disingkat dengan SNA. Dan vendor-vendor lain itu juga membuat networking model sendiri-sendiri. Nah, masalahnya di sini adalah jika di suatu jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor. Jadi contohnya di sini kita memiliki IBM, kemudian kita memiliki vendor 1 misal, dan kita juga memiliki vendor 2. Nah, jika suatu jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor seperti ini, maka kita akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor ini. Nah, jadi contohnya misal di sini kita akan menghubungkan vendor 1 ke IBM, kemudian ingin menghubungkan IBM ke vendor 2, dan juga ingin menghubungkan vendor 1 ke vendor 2, dan juga seterusnya. Nah, itu akan membuat kita kesulitan. Kenapa? Karena mereka semua memiliki networking model yang berbeda-beda. Contohnya, IBM ini membuat networking modelnya sendiri, yaitu SNA atau System Network Architecture. Kemudian vendor 1 juga mempunyai networking yang berbeda, yaitu misalkan kita beri nama A, dan juga vendor 2 kita berikan nama B. Nah, karena setiap vendor memiliki networking yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor ini sangat sulit untuk dilakukan. Jadi, networking untuk membangun suatu jaringan komputer kalau terdiri dari berbagai macam vendor itu akan sangat kesulitan. Kemudian datanglah Open Network Model yang ditunjukkan untuk menjebatani antar komputer ke vendor tersebut. Jadi tujuannya adalah nanti semua vendor nanti akan menggunakan networking model yang sama, entah itu OSI ataupun TCP/IP. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa yang terkenal itu ada dua, yaitu OSI model dan TCP/IP model. OSI model itu dibuat oleh ISO atau International Organization for Standardization. Adapun TCP/IP model itu dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Nah, untuk saat ini itu yang paling banyak digunakan adalah TCP/IP model. Jadi OSI model itu sekarang sudah jarang yang menggunakannya. Meskipun mungkin beberapa teman-teman banyak yang mendengar tentang OSI model dibanding TCP/IP model, namun kenyataannya untuk saat ini TCP/IP model lebih sering digunakan. Sudah tidak ada lagi yang menggunakan OSI model, tapi sebenarnya tujuannya itu sama, yaitu mendefinisikan agar komputer antar vendor bisa saling komunikasi dengan mudah. Nah, sekarang kalau sudah after Open Networking Model exist,
itu semua vendor menggunakan open networking yang sama, yaitu TCP/IP. Nah, kalau sudah menggunakan networking yang sama seperti ini, sangat mudah untuk dilakukan. Jadi contohnya jika kita ingin menghubungkan vendor 1 ke IBM juga ke vendor 2, begitu juga vendor 1 dan vendor 2 ingin juga komunikasi. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan sangat mudah. Kenapa? Karena mereka semua ini sudah menggunakan networking yang sama, yaitu TCP/IP. Nah, sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan TCP/IP. TCP/IP ini mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda vendor, bisa saling komunikasi dengan mudah. Nah, untuk memahami networking model, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan layer. Jadi kalau teman-teman sudah mendengar OSI layer, nah TCP/IP pun memiliki layer-layer, yaitu tujuannya untuk mempermudah kita untuk menghubungkan networking model. TCP/IP secara dokumentasi dipecah menjadi 4 layer. Jadi layer pertama ada application, kemudian transport, kemudian internet, dan network access. Jadi ini secara dokumentasi yang resmi ada 4 layer seperti ini. Namun penerapannya dalam room networknya sebenarnya TCP/IP itu terdiri dari 5 layer, yaitu untuk mempermudah kita untuk TCP/IP ini.